Selamat datang Pak Halim dan Erni dari Malaysia. Halo, selamat malam Bu Ya, Emilia dari ya, Wow, ini luar biasa ya, yang selalu oke, setia ngikutin kursus-kursus kitab suci ya. jauh-jauh dari Sabah, Malaysia. Rasanya ini malam dari Malaysia ada 12 orang. Ya, Oh, luar Ya, biasa. ya. Alright. Selamat malam, Bu Ilin. Selamat malam, Pak Mario. Ya, sekalian testing mikrofon Oke, saya ya. Cukup jelas ya? jelas. Oke, thank you. Terus, thank you.
Selamat malam Pak Halim. Ya, malam Bu Titin. Sehat Pak? Sehat-sehat. Bu Titin. Ya. Selamat malam Pak Alim. Oh, halo Pak Mario. Oh, Iya, iya, sehat selalu ya. ya sudah bergabung ya sebentar. Iya, iya. Saya mau lihat timnya Selamat juga malam Pak ini. Mario. Iya, selamat malam Bu. Selamat malam Bu Ellen. Selamat malam Bu Titin. Malam. Fajar, Bapak Ibu. Malam. Halo Bu. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Semuanya.
Dan aku bisa tolong tanya lo untuk booking tenis besok pagi di sini ada nggak sih? Tenis di Istana Dieng misalnya. Gimana? Hmm? Nggak ada yang benar. Hmm. Hari belum. Oh, pagi-pagi tuh. Nggak tahu dulu. Aku ada berapa kamu? Ya paling nunggu orang-orang datang dulu jam 9. Pagi nih ada jam Nggak tahu kan ada. Nggak tahu dari mana. langsung gitu.
Jam berapa sih, Wai? Jam 7 pulang. Kurang 1 menit. Baik, selamat malam. Saya sapa dulu Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bu Ellen selaku Ketua Koordinator Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa, dan Pak Mario Hargianto serta tim sebagai fasilitator atau pembicara pada malam hari ini. Kita akan mulai ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Kita pada tahun ini, Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa mengambil tema Kitab Suci sebagai lifestyle keluarga. Dan webinar ini akan terbagi menjadi 6 pertemuan, di mana ini adalah pertemuan pertama, 1 bulan 1 kali. Untuk tanggal-tanggalnya sudah kami share di grup. Nah, untuk membuka acara pada malam hari ini, kita mulai dulu dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bu Fajar. Silakan Bu Fajar. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mengawali webinar pada malam hari ini dengan menyatukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hanya karena kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu sajalah kami dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk belajar mengenal kehendak-Mu bersama Bapak Mario Hargianto. Ya Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami kehendak bebas untuk memilih. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memilih mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah selalu dalam kehidupan kami. Arahkanlah diri kami agar senantiasa berada dalam jalan-Mu. Berilah kami hikmat yang padamu, agar setiap keputusan yang kami ambil tidak berdasarkan logika kami semata, namun kami juga mencari pimpinan-Mu. Berkatilah dan curahkanlah rahmat-Mu dalam webinar pada malam hari ini dari awal hingga akhir acara, sehingga kami boleh semakin memahami dan setia mengikuti Putra-Mu yang menuntun kami menuju kebahagiaan sejati. Semua doa ini kami unjukkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, Panjang abad. Amin. dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fajar untuk doa pembukanya. Saya sapa kembali, mungkin baru yang baru bergabung, Bapak Ibu, selamat datang di Zoom webinar Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa, baik yang dari Jawa maupun luar Jawa, dan juga dari beberapa saya kenal dari Malaysia. Saya sapa dulu juga Bapak Ibu yang dari jauh di sana, terima kasih sudah bergabung. Di sini kita bersama-sama selama 6 kali pertemuan ke depan, 1 bulan sekali, kita akan mendalami bagaimana kita menjadikan kitab suci sebagai gaya hidup di dalam keluarga. Selama 6 kali ke depan, kita akan dipandu oleh Pak Mario Hargianto.
yang mana beliau ini adalah founder dan CEO dari Alpha Omega Total Integral Institute. Di sini beliau bergerak di bidang research and development untuk trans and reformation of education, baik itu untuk sekolah, college, dan university. Kemudian co-founder dari Raising 2 Billion Radiant Leaders, gerakan dan program. Pak Mario ini adalah pernah menempuh pendidikan di Teknik Kimia ITS Surabaya tahun 87 sampai 90. Kemudian beliau melanjutkan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Widya Sasana Malang tahun 92 sampai 98 dan juga formasi keahlian di bidang riset dan pengembangan industri korporasi, pemerintahan, teknologi, pertahanan dan keamanan Uni European Integrated Standard 2001 sampai 2008. Dan beliau saat ini aktif dalam pelayanan dan karya-karya pastoralnya yaitu di Divisi Pendampingan atau Pelatihan Komisi Anak di Keuskupan Surabaya. Jadi Pak Mario ini berdomisili di Surabaya. Kemudian selain itu, beliau adalah master coach untuk pengembangan integral keluarga, orang muda dan anak mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dan juga sebagai master coach, mentor, trainer, advisor, mover di dalam gereja, dunia riset dan pengembangan, transreformasi, edukasi, industri, korporasi, pemerintahan via workshop, dan juga mentoring atau program-program pelatihan yang lain untuk anak, remaja, orang muda, dewasa, dan keluarga. Beliau sangat aktif sekali di bidang pendampingan di dalam bidang keluarga. Jadi makanya saya rasa ini cocok sekali Pak Mario hari ini. Terima kasih Pak Mario atas kesediaan waktunya. Dan untuk pembuka, saya akan mengundang Bu Ellen Magdalena selaku Ketua Webinar Regio Jawa untuk memberikan kata pembuka untuk kursus kita pada hari ini. Silakan Bu Ellen. Baik Pak Halim, terima kasih pertama-tama kepada kita semua nih ya, dan juga kepada Pak Mario yang sudah mau memenuhi harapan kami untuk mendapatkan materi-materi pembinaan, pengajaran khususnya agar kami para keluarga Katolik ini sungguh-sungguh menjadikan kitab suci sebagai dasar kehidupan kita. Dan juga concern kami bahwa sejak dini anak-anak di rumah yang merupakan sekolah pertama bagi keluarga, sekolah pertama bagi anak-anak yang adalah keluarga, itu sudah mendapatkan juga pemahaman dasar-dasar kitab suci sebagai gaya hidup. Jadi bukan hanya hari Minggu membaca di gereja, tetapi benar-benar tiap hari kita menjadikan kitab suci itu sebagai gaya hidup kita di dalam keluarga. Dan ini pasti akan menjadi satu dasar yang penting buat anak-anak, menanamkan kitab suci, nilai-nilainya sejak dini. Dan saya sudah berdiskusi juga dengan Pak Mario, dan saya pikir Pak Mario ini adalah orang yang sangat tepat untuk memberikan materi-materi pelatihan ini, pendampingan, dan juga kita harapkan setelah 6 kali pertemuan, pasti kita yang ikut di dalam webinar ini mendapatkan bekal yang cukup untuk kita memulai menggunakan dan juga menjadikan kitab suci sebagai dasar dan gaya hidup kita di dalam keluarga, di dalam membina anak-anak kita, baik itu kita sebagai orang tua maupun kita sebagai siapapun yang saat ini hadir di sini. Dan kita juga diharapkan nantinya bisa menggerakkan juga keluarga-keluarga yang lain untuk mengalami juga kekuatan-kekuatan di dalam melalui kitab suci di dalam keluarga kita. Baik, seperti biasa dalam webinar-webinar Regio Jawa, kita akan menerima sertifikat juga bagi kita yang sudah hadir dalam series webinar ini. Saya pikir memang banyak juga yang memerlukan sertifikat untuk keperluan-keperluan mereka, dan juga ini buat kita sebagai juga bekal buat kita bahwa kita sudah mengikuti suatu pelatihan yang komprehensif. Dan selanjutnya bagaimana nanti alurnya kita akan ikuti bersama
Semoga webinar kita bersama Pak Mario ini menjadi suatu bekal yang sungguh-sungguh menyemangati kita menjadikan kitab suci sebagai dasar dan gaya hidup kita masing-masing di dalam keluarga. Terima kasih kepada Pak Mario, terima kasih kepada Bapak Ibu, dan semoga 6 kali ini kita nggak pernah absen, supaya apapun yang diberikan oleh Pak Mario benar-benar ini kita dapatkan manfaatnya secara optimal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Halim, Pak Rudi, yang juga malam ini menjadi co-host bersama-sama dengan kami. Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Ellen. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan terlebih dahulu mekanisme untuk webinar pada sore hari ini dan pada sore malam-malam seterusnya, bahwa webinar ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah presentasi dari narasumber selama kurang lebih 90 menit, dan kemudian sisa waktu yang ada kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini akan kami pandu para host dan co-host. Jadi, Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan ketik di kolom chat kepada kami, kepada saya, kepada Bu Ellen, atau kepada Pak Rudi. Selama presentasi berlangsung tidak masalah. Nanti pada waktu sesi tanya jawab kami akan rangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan akan kami sampaikan secara kolektif mana-mana yang sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang saling berkait seperti itu. Nah, seperti tadi yang dibilang Bu Ellen, para semua peserta yang ikut hadir di dalam webinar ini selama 6 kali tidak pernah absen nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk keperluan ini kami akan melakukan absensi, di mana absensinya nanti menggunakan link Google Form. Dan link Google Form ini akan saya bagikan dan akan saya jelaskan nanti pada waktu sesi tanya jawab. Tolong diisi secara seksama karena ketika linknya ini sudah berganti hari, maka linknya tidak akan bisa diakses. Jadi link hanya bisa diakses pada hari ini pada saat kursus. Apabila Bapak Ibu yang kurang paham mungkin bisa meminta bantuan saudara atau anak atau seseorang yang ada di dekat Bapak Ibu untuk bisa membantu apabila ada kendala. Seperti itu saya kira, tanpa membuang waktu, saya akan berikan media dan waktu ini kepada Pak Mario untuk dimulai. Silakan Pak. Iya, selamat malam. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Purnomo selaku pimpinan LPI dan Ibu Dr. Elin Magdalena selaku pimpinan K3S Regio Jawa yang sudah memberikan kepercayaan dan tugas tanggung jawab buat saya dan tim untuk melayani Anda semua. Ya. Terima kasih buat semua saudari-saudara yang sudah berkenan untuk hadir, berpartisipasi dan terlibat dalam proses webinar yang kali ini memang agak unik, ya. Mungkin para imam, para religius, semua rekan pelayan pastoral dan keluarga-keluarga baik dari Pulau Jawa, Indonesia maupun dari luar Indonesia. Baik, sekarang saya akan langsung share screen sebentar. Oh ya, sebelumnya, selama proses webinar ini saya akan dibantu oleh tim, khususnya ini Ibu Elin yang langsung di samping saya untuk melayani Anda secara lebih maksimal. Mari kita nyanyikan satu lagu dengan judul Roh Kudus yang tinggal dalamku yang diciptakan oleh Ibu Aileen, istri saya, untuk Anda semua. Silakan. Ayatnya dari kitab suci Injil Yohanes bab 14 ayat 26 dan Yohanes bab 16 ayat 13. Ajarku sekarang
Baik, saya awali dengan sharing pengalaman dan perjalanan saya bergumul dengan bertemu dan bergumul dengan kitab suci, firman. Pada waktu umur 4 tahun, saya suka keliling kampung karena saya tinggal di desa, ditemani oleh asisten rumah tangga keluarga, dan tiba-tiba sampai di sebuah sekolah minggu di desa. Saya masuk itu aja, tidak tahu kenapa, dan waktu itu seingat saya kisah yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya adalah angin ribut. Nah, di tengah-tengah itu mulut saya ternyata mengeluarkan umpatan-umpatan kebun binatang, isinya kebun binatang, karena lingkungan saya memang demikian, dari lingkungannya anak belajar. Dan tiba-tiba guru sekolah minggunya berkata, Hargianto, sejak saat itu sampai sekarang saya berhenti, tidak pernah mengumpat lagi isinya kebun binatang. Itu pertobatan saya yang pertama. Nah, yang kedua, ada peristiwa unik pada waktu saya SD kelas 5 dan kelas 6. Ya. Suatu ketika saya melihat koran, ada kursus kitab suci tertulis. Kemudian saya terdorong untuk mengirim surat, mau ikut kursus itu. Jadilah saya ikut. Dan saya lulus, dikirim bahan, saya baca, saya mengisi soal dan sebagainya, diberi perangko, dan saya kirim ulang jawabannya. Dan itu pengalaman kedua. Ya. Bentar ya. Ini dia. Kursus yang ijazah yang saya dapat. Jadi orang seperti saya yang mencari Tuhan sejak usia dini, itu mungkin jumlahnya miliar. Tapi siapa yang mau memberi Injil pada mereka? Siapa yang tahu dalam hati seorang anak yang mencari Tuhan seperti saya? Tidak ada yang tahu. Ya. Itu awal dari sesi ini. Dan kita kembali ke saya mengajak seluruh saudari-saudara sekalian untuk bersepakat. Ya. Kita punya spirit 100%. Ya, utuh bagi Tuhan dalam proses di webinar ini. Yaitu itu ayat-ayat dari hukum yang terutama dan utama ya, isinya segenap hati, segenap jiwa. Ayo kita segenap hati 100% hadir. Hati, roh, jiwa, dan tubuh. Kita biasakan dalam webinar ini, siapapun juga, saya akan terus belajar juga. Ya, dan 100% fokus, jangan khawatir, filenya akan dibagikan. Kemudian 100% buka pikiran, buka hati. 100% segenap hati, segenap jiwa, segenap power. Ya, segenap hati. 100% terlibat, guyup, dan 100% sebagai keluarga. 100% juga responsif, siap siaga. Ya. Kenapa? Nanti setelah ini akan jadi jelas. Dan 100% tokoh utama adalah Anda, bukan saya. Karena saya dan tim sedang melayani Anda untuk Yesus. Dan 100% posisi Anda adalah sebagai leader keluarga, kerajaan Allah. Imam Raja Nabi, produsen rohani, bukan cuma konsumen. Ya. Kalau seorang konsumen, misalkan diajak
melihat-lihat pabrik, ya dia mendapatkannya sebagai konsumen. Wah, mungkin terkagum-kagum dan sebagainya, menikmati. Tapi kalau seorang produsen mendatangi sebuah pabrik yang dia senangi betul-betul, dia akan belajar habis-habisan sampai dia bisa membuat pabrik yang sama. Itu bedanya seorang konsumen dan seorang produsen. Ayo kita bangun sikap sebagai produsen mulai sekarang dan seterusnya. Sehingga kita membangun kerajaan Allah dengan aktif 100%. Sepakat ya? Nah, nanti dalam proses webinar hari ini dan seterusnya juga akan ada kerikma atau pewartaan firman. Gitu, ada firman dibagikan, kemungkinan juga ada instruksi firman di sana yang langsung, ayo kita respon langsung dalam hati. Ya, amin, atau sungguh, atau amen. Ya, amin. Ya, dalam bahasa Spanyol dan seterusnya, siapapun itu akan berdampak pengilahian, membuat terobosan dalam hati, roh, jiwa, dan tubuh kita, akan mengalami proses transformasi kita, baik secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya. Nah, tujuan dari webinar kali ini adalah agar sang firman Allah bertahta dan berdaulat dalam gereja keluarga, gereja rumah tangga, sebagai Allah dan juru selamat. Dan agar wahyu, firman terang cinta tertulisnya, dihidupi, diwartakan seutuhnya dalam keluarga dan dari keluarga ke keluarga, yang adalah pengada, anggota, dan pembentuk gereja, serta umat manusia, sebagai lifestyle. Dan ini yang khusus. Ya. Bentuk webinar kali ini sampai dengan bulan Desember adalah proklamasi dan gerakan. Karena itu, di belakang webinar ini ada banyak gerakan yang kita buat. Ya. Seiring dan berada dalam total arus gelombang proklamasi dan gerakan gereja universal maupun lokal. Yaitu gerakan kitab suci dan gerakan gereja keluarga. Kita amplifikasi, kita perkuat dengan gerakan kitab suci sebagai lifestyle, gaya hidup gereja keluarga. Ya. Mengatasi semua gaya hidup di dunia. Kita eksekusi secara kontinu, ya, bertahap dengan pengakaran, pembangunan, standarisasi, pelengkapan, maksimalisasi, transformasi, naik level powering, dan menyala-nyala dalam api Roh Kudus. Nanti akan ada detail-detailnya sampai dengan nanti bulan Desember. Ya. Saya lanjutkan sharing ketika SMA, itu Tuhan memanggil saya untuk terlibat dalam program-program kitab suci. Kelompok kitab suci Dempo yang dipimpin oleh Bapak Tombokan di bawah Direktur Romo Siswanto Okarem. Kemudian saya juga terdorong untuk penginjilan dari rumah ke rumah untuk anak-anak Katolik, anak-anak nakal. Pernah suatu ketika ada seorang anak nakal masuk ke dalam, datang ke tempat kos saya, kami sedang berdoa sama teman-teman, sel doa dan kitab suci. Tiba-tiba anak nakal tersebut menangis terseduh-seduh, saya tidak tahu kenapa, dan bertobat saat itu. Itu pengalaman saya yang pertama. Oh, kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan dalam firman dan doa, sewaktu-waktu Tuhan akan kirim orang-orang yang entah dari mana untuk diselamatkan. Kemudian saya juga didorong untuk belajar kitab kebijaksanaan Sirak dan Salomo. Itu kelas 3 SMA. Waktu kuliah, Tuhan memanggil saya, menempatkan saya setelah misa pagi di katedral untuk melayani firman bagi anak-anak muda yang kehilangan pegangan hidup, jalan hidup, prosperasi, dan sebagainya. Itu tempat saya. Setelah misa pagi, saya selalu melayani mereka. Orangnya berganti-ganti. Tidak bisa saya hitung, karena itu harian. Saya misa harian waktu itu. Kemudian saya didorong juga untuk belajar khusus Mazmur Kebijaksanaan, kitab Amsal waktu kuliah, pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kemudian waktu menikah,
kami tiap hari baca firman, dan saya mempersembahkan firman sejak anak saya dalam kandungan. Saya bawakan firman tiap hari. Kemudian juga hasil riset kitab suci keluarga kami persembahkan, kami kontribusikan untuk Komisi Anak Keuskupan Surabaya untuk produksi bahan ajar seri tahun ABC untuk 2.000 pendamping di Keuskupan Surabaya, dan juga dipakai di keuskupan-keuskupan yang lain, dan diminta oleh beberapa orang, seorang dari gereja di Singapura juga bahannya. Waktu ada kasus kerusuhan di Jakarta, ya sekitar tahun 2012, itu saya diminta untuk membantu pemerintah DKI Jakarta lewat diaspora Eropa. Kami datang bertiga, saya, istri saya, dan ipar saya. Sebelum datang ke sana, saya afirmasi firman. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Dan berbagai firman. Alhasil, kerusuhan yang sudah terjadi 4.000 orang dan direncanakan 10.000 orang massa untuk membakar kantor-kantor pembada DKI di Jakarta Utara. Hari pertama selesai cuma dalam waktu 2 jam. Dan hari kedua itu langsung berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin pergerakan kerusuhan. Selesai semuanya dalam waktu 2 jam. Dan ada banyak air mata yang keluar. Itu adalah buah dari pikiran, hati, roh, mental, rasa yang bergumul dengan firman terus dan mengafirmasi, mendoakan firman itu setiap hari. Kuasa Tuhan deras mengalir. Sekian, kita lanjut. Mengapa dan bagaimana kitab suci itu harus menjadi lifestyle gereja keluarga dan praktek pewartaannya? Dasar fakta dunia. Ini adalah lifestyle, yaitu orang tinggal di atas permukaan air dengan rumah yang indah, minimalis, seperti itu. Itu tentu ada fondasinya, ada porosnya, ada pilarnya, ada kontennya. Di sana ada spirit. Ya. Ada pandangan hidup juga, mau kemana dia di sana. Ada pedoman juga, pembangunannya dan membangun kehidupan seperti itu di atas permukaan air laut. Dan ada standar pembangunannya, ada standar hidupnya juga. Nah, kalau pabrik handphone, tentu ada kreatornya. Dan kalau rusak handphonenya, ada reparatornya. Dan ada standar produksi, pedoman produksi dan reparasi. Dan juga ada standar pengguna, manual pengguna. Kenapa kalau barang ada, lah kita lebih dari barang? Harusnya ada dong, pasti. Nah, ini handphone rekaan produksi istri saya, namanya Aileen ya, saya namain aja iPhone. Ya. Barangnya ada, manualnya, jadi lifestyle. Lah, barang aja ada manualnya, manusia pasti ada. Ayo lakukan supaya benar dan bahagia hidup kita sesuai dengan manual dan standar kita, yaitu kitab suci, Bible, Alkitab, kitab suci. Apa yang Anda perlu tahu tentang manusia? Ada di sana. Kenapa kita tidak gumuli? Ya. Kita teliti. Seperti seorang pemilik pabrik meneliti betul-betul pabriknya. Kalau dia membangun lagi pabrik, dengan mudah dia melakukannya. Karena sangat menguasainya, sangat menyelaminya. Ayo kita selami kitab suci itu. Lebih daripada barang-barang di dunia yang ada standarnya, ada lifestyle-nya. Ini juga lifestyle, GPS, peta, rambu, arah, posisi jalan. Nah, kitab suci itu adalah GPS kita. Peta rambu kita, arah, menunjukkan arah, posisi, dan jalan kita mau kemana. Dengan pasti. Barang aja bisa dipastikan kok. GPS-nya jalan lewat sini, jalan itu. Kitab suci lebih pasti lagi. Ayo kita dalami, kita jadikan benar-benar pegangan hidup kita. Ada anak yang lifestyle-nya
tablet, ya katakanlah satu merek, ya. Itu mandi, makan, di ruang tamu, belajar dipegang terus, tidak bisa lepas. Saya pernah menemui keluarga yang demikian, salah satu yang saya layani. Terlekat, sakit, itu sakit mental sudah. Nah, kenapa kok enggak kitab suci yang kita pegang terus? Kita teliti, kita pelajari, benar-benar. Sehingga kita benar-benar dekat dengan pencipta kita dan tahu persis apa kehendak Bapa dan bagaimana melakukan kehendak Bapa. Nah, ini juga standar pabrik dan korporasi. Ini ada standar begitu hebat untuk barang-barang. Kenapa manusia yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berharga tidak kita pakai standarnya, manualnya? Saya bergumul dengan standar-standar ini selama saya bekerja 20 tahun yang lalu. Standar kesehatan juga sama. Tanpa fondasi, tanpa pedoman kebenaran, bangunan pasti roboh. Harus mencapai lifestyle. Tanpa lifestyle yang asli dan benar, tidak ada ekspresi, tidak ada bentuk, tidak ada cara, tidak ada proses menuju kepenuhan puncak hidup. Kepenuhan kekuatan, kebenaran, terang, kebaikan, keindahan, nilai, identitas, arti, kesenangan, kenyamanan, ketenangan sejati yang asli dari dalam keluar. Karena hidup kita dari dalam keluar. Cara pandang, cara dengar, jalan, penampilan, cara bentuk berkeluarga, cara pikir, kehendak, kata, tindak, perilaku, cara menangani tantangan, cara mencapai goal. Ya. Nilai-nilai abstrak dunia, keren, mewah, mahal, aneh, menarik, enak, indah, berguna, sehat, kuat, ya, bintang 7, bintang 10 mungkin. Nah, lifestyle berdasarkan firman kerajaan Allah itu jauh lebih keren, bernilai top, menarik, enak, indah, berguna, sehat, nyaman, bebas, membawa kebebasan, joyful, penuh sukacita, menyukakan hati, dan membahagiakan, tapi secara utuh dan integral. Tapi ada prosesnya ya. Tapi lagi, dibawa ke surga. Kalau lifestyle dunia, nggak bisa masuk peti mati. Kalau lifestyle ilahi berdasarkan firman Tuhan, dibawa sampai ke surga dan Tuhan Yesus Allah Bapa tersenyum. Seluruh isi surga bersorak. Karena hidup kita berdasarkan firman. Lifestyle-nya firman. Kerennya berdasarkan firman. Abadi. Itu level Allah. Kitab suci itu lifestyle-nya level ilahi. Supranatural. Surgawinya keluarga. Sejak di dunia. Ingat doa Bapa kami ya, saudari-saudara sekalian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ilahi sejak di dunia seperti di surga. Jadi lifestyle ilahi sejak di dunia seperti di surga. Apa itu kitab suci? Wahyu, penyataan ilahi tertulis. Firman Allah tertulis. Kitab fondasi iman gereja. Kitab iman gereja. Pedoman tertinggi gereja dalam kesatuan dengan kuasa mengajar gereja. Dan tradisi suci para rasul, ajaran gereja. Jadi lifestyle gereja universal, keluarga besar Allah Bapa. Santo Hieronymus mengatakan, tidak kenal kitab suci, tidak kenal Kristus. Ya. Jadi apa itu kitab suci? Yaitu wahyu penyataan ilahi tertulis, firman tertulis, kitab fondasinya gereja keluarga, kitab imannya gereja keluarga, kitab standarnya gereja lingkup rumah tangga, pedoman tertingginya gereja rumah tangga dalam kesatuan dengan seluruh gereja, dan lifestyle-nya gereja keluarga. Artinya, firman Allah, Yesus itu lifestyle gereja keluargaku. Ayo jadikan Yesus itu lifestyle gereja keluarga kita. Karena dia itu abadi. Dia itu yang punya kita, yang pegang masa depan kita. Dan yang pegang masa depan kita itu loh, memberikan dirinya pada kita. Mati di kayu salib. Itu yang pegang masa depan kita.
dan dia tidak terbatas. Ayo katakan sama-sama. Amin. 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 Begitu Anda afirmasi amin, itu terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi siapa itu gereja keluarga? Keluarga Allah yang beriman pada Yesus Tuhan. Keluarga Allah perjanjian baru yang penuh dan lengkap dengan fasilitas fungsi gereja, yaitu tabernakel dan tahta Yesus Sang Firman. Tabernakel dan tahta Allah Tritunggal. Dan gereja keluarga adalah keluarga pewaris dan penerus kepenuhan wahyu ilahi, yaitu Yesus Sang Firman. Keluarga pewaris dan penerus kitab wahyu tertulisnya. Nah, ini penuh dengan kekayaan dan fasilitas. Indah ya. Nah, Lumen Gentium nomor 11, Konsili Vatikan kedua, dalam gereja rumah tangga atau gereja keluarga itu, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Saya waktu kecil bertobat di sekolah minggu itu dan kursus kitab suci, tidak punya agama masih. Orang tua saya semua tidak punya agama. Keluarga saya tidak punya agama. Saya juga tidak punya agama. Ayo. Semua orang tua, semua keluarga menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Dengan 100%, ya. Segenap hati, segenap power. Katekismus Gereja Katolik 1655. Kristus memilih supaya dilahirkan dan berkembang dalam pangkuan keluarga Yusuf Maria. Gereja itu tidak lain keluarga Allah. Santo Yohanes Chrysostomus, abad keempat, ya, Bapak Gereja, mengatakan, karena sungguh sebuah rumah adalah sebuah gereja kecil. Keluarga itu belajar kitab suci, kata beliau, dan belajar mendapatkan pengajaran dari kitab suci. Suami istri itu saling mengasihi seperti Kristus dan gereja. Kata beliau, bila suami istri harmonis, maka orang tua anak harmonis. Jadi tahu ya sebabnya suami istri tidak harmonis ya? Ini Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan. Kalau orang suami istri harmonis, orang tua anak harmonis, seluruh urusan keluarga dan rumah tangga baik dan harum semerbak.